Misi Sintayong akhiri kutukan. Profil pemain keturunan Prancis Timnas Indonesia U17. Jonathan Kamde viral jelang semifinal Piala AFF U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda lolos dengan status runner-up terbaik setelah Malaysia dan Vietnam menutup laga fase grup dengan meraih kemenangan. Malaysia menempati posisi pertama klasmen akhir grup B dengan poin sempurna 6 hasil dari 2 kemenangan. Sementara itu Timnas Indonesia jadi runner-up dengan 3 poin. Meski hanya berada di urutan kedua, skuad Garuda Muda tetap melaju ke semifinal karena di saat bersamaan Vietnam mengalahkan Filipina 1-0 yang sempat menjadi ancaman sebagai runner-up terbaik. Di babak semifinal, skuad Aswan Sintayong akan menghadapi laga berat kontra tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Thailand pada Kamis besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara di laga lain, Malaysia akan bertemu Vietnam di hari yang sama namun berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan babak final dan perebutan tempat ketiga sendiri akan bergulir pada tanggal 26 mendatang. Laga tersebut dipastikan akan berlangsung memanas. Pasalnya keempat raksasa ASEAN akan bertemu demi meraih gelar juara. Dari keempat negara semifinalis, tercatat hanya Malaysia yang belum mendapatkan trofi di Piala AFF U23. Asisten Sintayong di Timnas Indonesia U23 Nova Arianto menyampaikan pesan mendalam usai Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U23 kali ini. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Nova Arianto mengingatkan pentingnya tanggung jawab kepada pemain. Baginya, hal itu adalah komitmen yang harus dijaga dalam sebuah tim. Lebih jauh, Nova Arianto berharap performa Timnas U23 Indonesia semakin meningkat. Ex-pemain Persib Bandung tersebut ingin para pemain tampil maksimal demi meraih hasil positif yang tak berujung dengan penyesalan. Pasalnya meski Piala AFF U23 bukan prioritas, tentunya Timnas U23 tetap ingin menunjukkan perlawanan maksimal saat menghadapi Thailand di semifinal. Terlebih laga tersebut berpeluang menjadi kesempatan bagi Sintayong untuk mengakhiri kutukan tidak pernah menang dari skuad Gajah Perang. Ivar Jenner sukses membawa Jong Ultra mengalahkan Groningen LC di RC Divisi 2023-2024. Tampil sebagai starter, Ivar tak menyanyiakan kesempatan dan membuktikannya dengan tampil cemerlang sepanjang laga. Meski tak mencetak gol, gelandang Timnas Indonesia tersebut mampu memberikan warna di lini tengah Jong Ultra. Kemenangan ini membuat Jong Ultra berada di peringkat 11 klasemen sementara. Klub yang dibela Ivar Jenner tersebut memiliki poin sama dengan Groningen yang berada di peringkat ke-7 tetapi kalah selisih gol. Diketahui Groningen AC sempat membantai klub Marcelino Ferdinand yakni KMSK Dense di laga pramusim beberapa waktu yang lalu. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membuat supporter Junam Dragons histeris setelah berhasil melakukan intercept sempurna di lapangan. Hal itu terjadi di laga Junam Dragons kontra Gimcheon Sangmu dalam lanjutan Liga 2 Korea Selatan akhir pekan lalu. Pada laga tersebut, Junam Dragons keluar sebagai pemenangnya dengan skor 2-1. Meski tak mencetak gol, Asnawi Mangkualam berperan penting pada laga tersebut. Sebagai bek kanan, Asnawi tampak solid di lini belakang namun juga aktif membantu sektor penyerangan. Dikutip dari unggahan akun TikTok @GarudaNusantara_Official 2, para supporter Junam Dragons takjub dengan aksi Asnawi Mangkualam di atas lapangan. Kapten Timnas Thailand U23 Songchai Tongcham pernah mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan Timnas U23 Indonesia. Hal itu terjadi di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia meminta supporter Timnas Indonesia U22 agar tidak datang ke Stadion Olimpik Nasional Phnom Penh, Kamboja yang notabene venue final sepak bola SEA Games 2023. Namun sejauh ini belum ada pernyataan kontroversial lagi yang keluar dari mulut bek 22 tahun tersebut. Yang jelas Timnas Indonesia U23 haram meremehkan skuad Gajah Perang Muda di laga nanti. Sebab selain tampil perkasa di fase grup, Thailand jadi tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Bek kontroversial Thailand, Jonathan Kamde kembali jadi perbincangan usai Timnas Thailand U23 dipertemukan dengan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 kali ini.
Diketahui Jonathan Kamde memang meninggalkan kesan yang buruk bersama timnas Thailand U23. Sehari sebelum laga final sepak bola SEA Games 2023 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus timnas Thailand, Jonathan Kamde mengumumkan untuk pensiun. Ironisnya, laga puncak berjalan kurang baik baginya. Ia harus menerima kartu merah plus di akhir laga Thailand U23 tumbang 2-5 dari timnas Indonesia. Di sesi penyerahan medali, Jonathan Kamde juga membuat ulah. Ia melempar medali perak yang didapat kepada supporter yang ada di tribun penonton. Atas tindakannya tersebut, banyak pecinta sepak bola yang menyerang Instagram Jonathan Kamde. Terlepas dari itu, Jonathan Kamde sudah hidup tenang setelah pensiun dari timnas Thailand. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 turut disambut hangat oleh salah satu media lokal Malaysia Makan Bola. Dalam artikelnya, Makan Bola menuliskan bahwa hal tersebut merupakan kabar baik. Sementara itu, salah satu media lokal Vietnam, The Tau 24/7 pun menyoroti reaksi pendukung timnas Indonesia di media sosial setelah lolos ke semifinal. Media tersebut heran sekaligus takjub lantaran banyak akun pendukung timnas yang berterima kasih kepada Vietnam serta Malaysia karena dianggap sudah membantu Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Terlebih selama ini baik timnas Indonesia, Vietnam, atau Malaysia kerap terlibat pertarungan sengit di lapangan. Hasil seleksi nasional pada pemusatan latihan timnas Indonesia U17 memunculkan satu pemain keturunan Prancis yang sukses mencuri hati Bima Sakti, yakni Mauri Ananda Simon. Diketahui Mauri Ananda Simon merupakan salah satu dari 5 nama pemain yang berhasil lolos seleksi nasional timnas Indonesia U17 yang berlangsung di Jakarta. Setidaknya ada 50 pemain yang mengikuti seleksi nasional ini. Proses yang dilewati oleh Mauri Ananda Simon untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 memang berlangsung panjang dan melalui jalan yang berliku, sebab dia harus mengawali perjuangannya dari Bali. Selama ini Mauri Ananda Simon berlatih bersama Bali United Youth, tepatnya di kelompok usia U18. Dengan kata lain, ia mendapatkan tempaan khusus dari legenda asal Pulau Dewata, Imade Pestek Wijaya. Jelang menghadapi timnas U17 Indonesia, Korea Selatan U17 bakal memboyong 24 pemain. Sebanyak 16 pemain diantaranya merupakan pemain yang membawa Korea Selatan U17 finish sebagai runner-up Piala Asia U17. Sementara 8 pemain lainnya merupakan wajah baru dalam skuad Taeguk Warriors. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran gelandang yang menimba ilmu di Neovo Boadilla U19 Akademi klub Spanyol yakni Lee Sang-min. Selain menggelar uji coba, skuad timnas Korea Selatan U17 bermaksud menggelar pemusatan latihan di Indonesia demi menyesuaikan diri terhadap kondisi di Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Ajang itu sendiri akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 nanti. Mantan pelatih timnas Indonesia U17 Fahri Husaini lantang bersuara mengkritisi persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Hal itu tak terlepas dari semua kampanye Ketua PSSI pada saat mencalonkan diri ketika Kongres Luar Biasa PSSI. Fahri Husaini beranggapan bahwa kala itu visi misi dari PSSI cukup bagus, tetapi ada satu hal yang tersilap di sana. Maksud fokus tujuan yang tersilap oleh PSSI adalah youth development atau pembangunan usia muda. Fahri menegaskan kemajuan sepak bola suatu negara tak terlepas dari peran kebijakan infrastruktur usia muda. Jika pembinaan usia muda tidak difokuskan oleh PSSI, maka sepak bola Indonesia akan susah maju. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.